Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 20 Maret 2023, Pekan Prapaskah keempat. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-29. Adik-adik, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat pengetahuan dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini."
Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kamu tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Semoga demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ada hal di dalam kehidupan ini yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang karena keterbatasan fisik, pemahaman yang sempit, faktor usia, penyakit, dan sebagainya. Beda halnya dalam konteks Yesus dan para murid. Murid-murid sudah diberi kuasa oleh Yesus untuk mengusir setan dan roh jahat. Yesus sering memberi contoh pelayanan seperti itu. Dalam prakteknya, tanpa kehadiran Yesus, mereka tidak dapat melakukan pengusiran roh jahat. Karena itulah terjadi keributan yang sangat mengagetkan dan menimbulkan pertanyaan Yesus dan ketiga murid yang kembali dari gunung. Ada seorang anak yang dirasuk roh jahat dengan kondisi yang sangat parah sampai bisu dan kejang-kejang. Yesus menegur murid-muridnya yang tidak dapat melakukan pengusiran roh jahat karena tidak percaya. Ketika Yesus ada di hadapan anak itu, maka roh jahat itu menyiksanya. Hal ini telah dialaminya sejak kecil, tadi tergambar jelas di ayat 20-21. Orang tuanya meminta pertolongan Yesus, tetapi terlihat keraguan dalam kalimatnya. "Jika engkau dapat berbuat sesuatu." Yesus menegaskan bahwa dia bukan hanya dapat berbuat sesuatu, tapi ayahnya harus percaya. Dikisahkan dalam ayat 23 sampai ayat 54. Akhirnya Yesus mengusir roh jahat itu meski dengan manifestasi, alhasil anak itu dapat dibangunkan. Yesus menyatakan rahasia pengusiran roh jahat harus dilakukan dengan berdoa. Kebersamaan tiap hari dengan Yesus tidak membuat murid-muridnya memahami siapakah Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu menjadi hal terutama. Yesus sanggup melakukan pelepasan total terhadap anak dan terikat roh jahat. Demikian pula ia mampu melepaskan segala belenggu yang selama ini mengikat hidup kita, asalkan kita percaya dan taat kepada firman-Nya, maka kita akan beroleh kemerdekaan sejati. Janganlah ragu meminta pertolongannya, percaya dan taat sepenuhnya pada perintah dan janjinya. Percaya akan kuasanya yang dapat melepaskan kita dari segala keterikatan kuasa roh jahat. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa sama-sama, mendoakan anak-anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia.
Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat yang penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra